Halo, selamat pagi. Selamat memulai hari untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga selalu diberkahi dan jangan lupa untuk tetap menjaga diri ya. Perkenalkan, namaku Akilah Citra Hasan dari SMA Negeri 1 Baturaden, kelas 12 MIPA 1. Sebentar lagi mau lulus nih, tapi masih banyak yang perlu diurus, kayak tugas misalnya. Di sini, aku mau jelasin beberapa cerita sejarah tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dan dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Yang pertama, ancaman disintegrasi pada tahun 1945 hingga 1965. Ada 3 faktor utama yang mendasari ancaman disintegrasi tersebut, yaitu perbedaan ideologi, konflik kepentingan, dan sistem pemerintahan. Ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi. Sejak Indonesia merdeka, Pancasila disepakati sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, ada beberapa kelompok yang menganut ideologi tertentu dan berupaya mengganti kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Upaya kelompok tersebut memicu konflik dan pergolakan. Di antaranya, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini didalangi oleh Musa Amir Syarifuddin, D.N. Aidit, M.H. Lukman, Suripno, Nyoto, dan Sudisman. Pemberontakan DITII yang ditandai dengan berdirinya Negara Islam Indonesia NII atau lebih dikenal dengan Darul Islam. Pemberontakan G30 SPKI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo mulai melancarkan aksinya di Jakarta dan Yogyakarta dengan menculik dan membunuh sejumlah petinggi angkatan darat yang anti-komunis. 2. Ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. Pemberontakan APRA. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan beberapa pejuang terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini muncul sebagai bentuk ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dipelopori oleh Christian Robert Stephen Soumukil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT. 3. Ancaman disintegrasi akibat sistem pemerintahan. Pemberontakan PRRI. Yang memicu munculnya pemberontakan ini yaitu kondisi politik dan pemerintahan Indonesia yang tidak stabil setelah pembubaran RIS. Pemberontakan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta dideklarasikan oleh Letkol Venca Sumual pada 2 Maret 1957. Pembentukan gerakan Permesta dilatar belakangi oleh ketidakpuasan daerah Sumatera dan Sulawesi dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Persoalan negara federal dan BFO. Pembentukan BFO memunculkan 2 golongan berbeda pandangan. Golongan pertama adalah golongan federalis yang pro-Belanda dan golongan kedua adalah golongan unitaris yang pro-Republik Indonesia. Beberapa tokoh yang berjuang untuk menjaga keutuhan negara diantaranya 1. Frans Kaisepo, 2. Silas Papare, 3. Ida Anak Agung Gede Agung, 4. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, 5. Sultan Syarif Qasim II, 6. Muhammad Yamin, dan yang terakhir adalah 6 tokoh
tokoh militer penjaga integrasi bangsa. Dan yang kedua, dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi. Yang akan aku bahas pertama kali yaitu dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 merupakan momentum yang penting bagi bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Meskipun telah meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak bebas dari berbagai permasalahan. Memasuki masa kemerdekaan, Indonesia harus menghadapi masalah baru, mulai dari keinginan Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia hingga ketidakstabilan politik. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa kemerdekaan adalah sistem kepresidenan. Tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintah menerapkan sistem parlementer. Penerapan sistem parlementer mengenai perubahan pertanggungjawaban menteri kepada KNIP. Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi perubahan fungsi KNIP. Pada masa itu, KNIP berfungsi sebagai pembantu presiden. Akan tetapi, sejak Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Fungsi KNIP berubah menjadi majelis legislatif. Fungsi legislatif KNIP tersebut berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. Yang kedua, kabinet pada masa demokrasi liberal. Roda pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. Kabinet Natsir. Ia adalah Muhammad Natsir, Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Akan tetapi, keinginan Natsir tersebut tidak terlaksana karena terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di kabinet. Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman resmi memerintah sejak 26 April 1951. Akan tetapi, Kabinet Sukiman tidak bertahan lama karena terjadi beberapa permasalahan. Salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara-negara barat. Akhirnya, pada 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalis antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem Zakon Kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Pelantikan kabinet ini dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastro Amijoyo, PNI, dan Wongso Negoro, Partai Indonesia Raya, sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap resmi menjalankan pemerintahan pada 12 Agustus 1955. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu tepatnya pada tahun 1955. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastro Amijoyo sebagai formatur kabinet baru.
Kabinet Ali Sastro Amijoyo dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. Selanjutnya, kabinet ini disebut Kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet Juanda atau Karya. Kabinet ini dilantik pada 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Juanda dibantu 3 wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari PNI, Idham Khalid dari Partai NU, dan J. Leimena dari Parkindo. Sistem kepartaian. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 terselenggara pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada pemilu pertama, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak suara yang telah disediakan PPI. Pemilu 1955 dianggap berhasil dan menjadi pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Dan materi terakhir yang akan aku sampaikan adalah dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Masa awal kemerdekaan. Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia berupaya mandiri dalam mengatur keuangan, mengelola sumber daya ekonomi, dan mengeluarkan kebijakan ekonomi negara tanpa campur tangan bangsa asing. Akan tetapi, pada masa awal kemerdekaan, kondisi perekonomian negara Indonesia diguncang berbagai permasalahan ekonomi. Beberapa permasalahan yang mengguncang perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan antara lain hiperinflasi, yang berarti kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli. Hiperinflasi menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan. Blokade ekonomi negara. Pada November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian di Indonesia. Aksi blokade ini dilakukan dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Dalam aksi ini, Belanda juga berusaha mencegah peralatan militer masuk di Indonesia. Kekosongan kas negara. Akibat blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Penghasilan Indonesia saat itu hanya bergantung pada produksi sektor pertanian. Seluruh kegiatan ekspor dan impor Indonesia dihalangi oleh Belanda. Aksi Belanda tersebut menyebabkan kas negara Indonesia kosong, serta pajak dan bea masuk berkurang drastis sehingga pendapatan pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan pengeluaran. Upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Yang pertama, untuk mengatasi masalah keuangan. Upaya pemerintah mengatasi masalah keuangan ini dilakukan dengan cara menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang De Javase Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Yang kedua, menembus blokade ekonomi Belanda. Strategi pemerintah untuk menembus blokade ekonomi Belanda sebagai berikut: melakukan operasi Popda dan APWI, melakukan diplomasi ke India, membentuk Banking dan Trading Corporation atau BTC, membentuk Indonesia Office, membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN. Yang ketiga, menyelenggarakan konferensi ekonomi. Pada 1946, pemerintah menyelenggarakan konferensi ekonomi dalam 2 periode. Pertama, konferensi ekonomi pada Februari 1946 yang membahas pemerataan bahan makanan. Yang kedua, konferensi ekonomi 2 pada 6 Mei 1946 yang membahas berbagai permasalahan ekonomi seperti program ekonomi pemerintah, keuangan negara,
pengendalian harga, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia. Yang keempat, membentuk Planning Board. Badan Perancang Ekonomi dibentuk pada 19 Januari 1947. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. Yang kelima, melaksanakan Kasimo Plan. Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo menghasilkan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan Kasimo Plan atau Rencana Kasimo. Rencana Kasimo meliputi rencana produksi 3 tahun 1948 hingga 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Yang keenam, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi. Persatuan ini dibentuk di Jakarta pada 1945. PTE diketuai oleh B.R. Motik. Pembentukan PTE bertujuan menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh perekonomian nasional. Dan yang terakhir atau ketujuh, melaksanakan program pinjaman nasional. Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman atas persetujuan BPKNIP. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast tipis-tipisku. Sampai jumpa lain waktu. Dadah. Sehat-sehat selalu ya.